tidak berubah. Haleluya. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Sekarang selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Sekarang selama-lamanya. Haleluya. 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 Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jaga sikap hati. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Masa lalu Tuhan menjawab doa, namun Dia berikan kekuatan kami sampai saat ini di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. lagi dari awal nyanyikan pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menerangkan
Dia ku harapkan, yang caranya di waktu yang tepat. Ku tak melihat Tuhan jadikan semua lagi. Yesus percaya meninggalnya berdoaku. Mari bangkit berdiri. Yesus meninggal lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan sebab. Kami percaya hatimu disenangkan melihat anak-anakmu berdiri di hadiratmu. Ada yang datang dari tempat yang jauh. Dia rindu mencari Engkau. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu atas mereka, agar supaya kami merasakan Engkau melawat kami semua. Ampunilah dosa serta kesalahan kami, layakkan kami mendengar firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara. Semua sehat-sehat. Oh, ini ada Bobo dari Ambulu. Puji Tuhan ya. Boleh hadir di tempat ini. Mungkin sudah lama tidak masuk gereja ya, Bu. Sudah berapa lama? Lama sekali. Kalau dia boleh hadir di tempat ini, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa berkata amin? Ya, semua sehat-sehat. Ya, kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 merupakan kisah hari Pentakosta. Haleluya. Kita baca 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Seperti ini ya. Ini hari raya apa? Pentakosta. Tapi biasanya disebut dengan Pantekosta. Itu sama. Pantekosta itu mengarah kepada bahasa Belanda. Oke, Pentakosta. Lanjut ayat yang berikut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, tiba-tiba turunlah apa? Dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Roh Kudus itu seperti angin. Ya, lanjut. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bisa berkata amin? Ya, oke, haleluya. Kata Pentakosta itu hanya muncul dalam kitab Perjanjian Baru. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. 50. Yesus hitung dari Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati hari pertama. Lalu ketika dia naik ke sorga hari keberapa? 40. Lalu ada doa 10 malam. Maka hari raya Pentakosta itu disebut dengan hari yang ke-50. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, ayat ini menggenapi nubuatan kitab para nabi, ya, terutama nubuatan Nabi Yohanes dalam Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kata baptisan itu dicuci. Ada yang bilang dicelup. Saya lebih senang menggunakan kata dicuci atau dibaptis.
Kalau dicuci berarti ada yang kotor. Ya, itulah sebabnya kalau dibaptis itu harus seutuhnya ditenggelamkan supaya dicuci dari hal-hal yang kotor. Tugas pendeta adalah membaptis dengan air. Yohanes Pembaptis juga membaptis dengan air. Dalam pelayanan Yesus Kristus tidak pernah membaptis. Yang membaptis murid-muridnya. Kenapa? Karena tugas Yesus Kristus itu adalah membaptis kita dengan Roh Kudus. Bisa berkata amin. Jadi tubuh kita itu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Nih, aku bertobat dari cara hidupku yang lama, maka dibaptis. Yang membaptis hamba Tuhan dibaptis demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baptis itu juga sebagai meterai. Namun yang lebih penting lagi adalah dibaptis Roh Kudus. Jasmaninya dicuci. Aku bertobat dari perbuatan dosa, dicuci, dibaptis. Tandanya dibaptis. Lalu roh kita itu juga harus dibaptis. Sebab roh kita itu ada pencemaran. Roh kita itu ada pencemaran. Pencemaran apa? Pencemaran roh. Pencemaran terhadap penyembahan berhala. Pencemaran terhadap dosa-dosa roh. Itulah sebabnya perlu dibaptis. Kata dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya dipenuhkan Roh Kudus, artinya diurapi Roh Kudus, artinya Roh Kudus turun. Itu sama. Makanya kalau saudara baca Alkitab ada kata-kata orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, contoh kayak saya ini orang berdosa. Dosa saudara itu nggak ada apa-apanya dengan saya. Satu gereja ini saya yang paling berdosa. Lalu saya waktu dibaptis pun saya nggak bertobat. Padahal baptis itu adalah pertobatan. Itulah ibu saya almarhum berkata, kamu mesti dibaptis lagi. Ya, dia sampai meninggal saya belum dibaptis. Sudah dikasih Tuhan. Sebab waktu dibaptis itu saya masih kecil dan ikut-ikutan, kira-kira umur 14-15 tahun. Ya, ibu saya bilang kamu mesti dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dia bicara waktu itu sekitar 15 tahun lalu. Lalu saudara, saya dipenuhkan Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus 15 tahun lalu. Ya, ketika saya bertobat, saya dipenuhkan Roh Kudus. Berarti dosa dan kesalahanku itu dihapus. Bisa berkata amin? Nah, Roh Kudus itu bentuknya adalah Roh Tuhan, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu ikut sama saya, masuk ke dalam hidup saya. Kalau saudara bisa melihat, mudah-mudahan di gereja ini ada yang dipakai untuk melihat ya, ada melihat. Nanti bisa melihat, om ini ada enggak malaikat Tuhannya? Saya bilang ada, bukan hanya satu, lebih dari satu. Itulah kalau saya berdoa, maka Roh Kudus yang menyertai ini. Kok ini sakit, saya berdoa, maka Roh Kudus yang menyertai om inilah yang menyembuhkan, bukan om, bukan saya. Purwanto mana? Kemarin kerasukan setan, saya cari kepalanya ya, sulit saya cari kepalanya. Kenapa di kepala? Karena urapan itu turun dari kepala dulu. Dari kepala dulu lalu turun ke janggut, ke jubah. Makanya saya cari kepalanya kalau saudara lihat video itu. Dan saya agak takut-takut karena mau ditempeleng lagi sama Mas Pur saudara ya. Lalu saya bilang lepas. Yang melepaskan bukan saya, tetapi roh yang menyertai seorang hamba Tuhan. Bisa berkata amin. Tidak hanya saya, ini hak saudara. Pada hari Pantekosta itu Roh Kudus turun seperti nyala-nyala api. Penulis kitab ini adalah Lukas. Kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Berarti Lukas bisa melihat, karunia untuk melihat. Di sini dulu banyak yang melihat. Ibu Mi'ah almarhum bisa melihat.
hamba Tuhan Yutan Purwanto bisa melihat, Hizkia Wono pengerja bisa melihat setelah puasa 16 hari. Lalu terakhir ini baru Tante Seni. Harapan saya di antara jemaat ada juga yang dipakai Tuhan untuk bisa melihat, untuk meneguhkan pernyataan-pernyataan ini. Bisa berkata amin? Jadi saudara harus dipenuhkan Roh Kudus. Bukti dipenuhkan Roh Kudus itu ada malaikat yang bersama dengan engkau, yang tinggal bersama dengan engkau. Ada 2 macam Roh Kudus itu. Contoh kayak Ibu Kris Etin. Itu ada Roh Kudus yang ikut sama dia. Ya, tetapi ketika dia berdoa, datang lagi satu yang kuasa, datang lagi. Lalu dia bernubuat. Kalau dengar dia bernubuat, bilang, aku mengasihi anakku, itu Roh Kudusnya itu semua merinding. Sudah. Setiap orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu pasti berbahasa roh. Saudara buka dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Yuk. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa malaikat dalam hal ini adalah bahasa roh. Amin. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu ada satu Roh Kudus. Kalau dilihat oleh melihat itu berupa malaikat Tuhan. Walaupun aku bisa berbahasa manusia dan berbahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkumandang dan canang yang gemericik. Kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi walaupun saya dipenuhkan Roh Kudus, kalau saya tidak ada kasih, sama dengan apa? Gong yang berkumandang gong dan canang yang gemericik. Wajib dipenuhkan Roh Kudus, tetapi dipenuhkan Roh Kudus kalau tidak punya kasih akan sia-sia. Apa itu kasih? Kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Ya, ini berbicara roh. Dipenuhkan Roh Kudus, kalau tidak berbuah, maka ada dalam kitab Galatia ini. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu suka memaafkan. Kasih itu tidak mengungkit-ungkit. Kasih itu mudah jatuh hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak egois. Amin. Lalu sukacita. Apa itu sukacita? Walaupun banyak masalah, tetap bersukacita. Percaya Tuhan pasti menolong. Bisa berkata amin? Ya, terus apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak ada musuh. Damai, katanya berdamai. Berdamai itu sudahlah yang sudah. Roti, pelemben, saiki, bien. Tidak usah dibahas, sudah lalu. Itulah damai sejahtera. Berikut apa? Kesabaran, tidak mudah emosi. Berikut apa? Kemurahan, suka memberi. Berikut kebaikan dan kesetiaan. Anak Andi setia, ya. Andi harus setia. Sekarang sudah menikah, tidak boleh lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Harus setia. Bisa berkata amin? Nah,
Itulah saudara, jadi kita itu penting dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tandanya berbahasa roh. Ya. Nanti saya jelaskan tentang bahasa roh terperinci saudara ya. Sebab akhir zaman ini banyak orang berbahasa roh. Bahasa roh itu ada 3. Yang pertama roh manusia. Sandalawas. Oh, ini rohnya dia sendiri. Yang kedua roh setan. Oh, ini Pak Andi di sini cari di atas. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus itu artinya bahasa malaikat dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, bahasa malaikat. Jadi gimana Om kalau di gereja ada yang berbahasa roh? Ya enggak apa-apa, segendeng itu roh dewi, bukan roh Tuhan. Seseorang yang berbahasa roh pasti ada mujizat, bisa berkata amin. Sebab sedang ada roh Tuhan, sedang ada malaikat Tuhan. Memang sekarang ini bahasa roh jadi tren. Ada pengajar-pengajar dari barat, mari sama-sama berbahasa roh. Tidak bisa saudara. Itu bahasa roh yang dilatih, bahasa roh yang diajarkan. Oleh sebab itu saudara pokoknya buka mulut saja berdoa haleluya, haleluya. Kalau sudah mulai gemeter buka mulut aja, maka roh Tuhan yang akan mengajari bahasa roh itu kepada kita semua. Ya, oke. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang Hari Raya Pantekosta. Kiranya melalui doa dan penyembahan kita sebentar, kuasa Roh Kudus menjamah kita sekalian. Saya undang Bapak Bingan beserta Bapak Yohanes untuk maju ke depan. Kita langsung tutup dengan perjamuan Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik, berhembuslah Roh Kudus.